Halo, kita mencoba ini sebagai sampel. Ininya diabaikan saja ya. Teknik pembuktian bukti langsung dasar-dasar matematika. Backgroundnya biarin aja ya. Oke, tadi kita melakukan quiz ini. Misalkan V adalah suatu ruang vektor yang salah satu basisnya adalah F1, F2 dengan F1-nya sin X dan F2-nya cos X. Soal yang pertama kita diminta untuk menjelaskan mengapa C yang terdiri dari G1, G2 di mana G1-nya adalah ini sin 2X tambah cos X ya. Kemudian G2-nya 3 cos X juga masih merupakan basis V. Kemudian kita diminta mencari basis matriks perubahan basis dari basis B ke basis C, dan kita diberikan koordinat dari suatu vektor H terhadap basis C. Kita ingin mencari koordinat dari H terhadap basis B ya. Oke, kita coba kerjakan bersama-sama. Sebentar, ini menghalangi. Oke. Gimana jadinya? Oke, pertama kita mau membuktikan bahwa si C ini adalah basis. Gimana cara membuktikan bahwa C adalah basis? Oke. Ini kan si B-nya basisnya terdiri dari dua vektor. C juga merupakan basis yang terdiri dari dua vektor. Kalau kita bisa menunjukkan bahwa G1 dan G2 membangun B, maka itu cukup ya. Jadi yang A, karena C sama dengan 2, banyaknya unsur di C sama dengan 2, sama dengan dimensi dari V ya. Dimensi dari V juga 2. Taunya dari mana? Karena tadi B basis dari V dan terdiri dari dua unsur F1, F2. Maka cukup dicek bahwa G1, G2 membangun V. Okay. Nah, agar G1, G2 membangun V, cukup kita tunjukkan bahwa G1, G2, dari G1, G2 kita bisa membuat F1 dan F2 ya. Jadi kita bisa, gimana caranya? Dari G1 dan G2 kita membuat sin X dan membuat cos X. Mudah aja ya. Jadi kita lakukan 3 dikali G1, ini hasilnya kan jadi 6 sin X ditambah 3 cos X ya, dikurangi, oke, ini tulis saja, ini sama dengan 6 sin X ditambah 3 cos X. Kemudian G2 sama dengan 3 cos X. Sehingga kalau kita kurangkan 3G1 kurang G2 sama dengan 6 sin X. Kalau kita ingin mendapatkan F1 yang ini mendapatkan sin X, kita tinggal bagi 6 kedua ruas. Jadi setengah G1 dikurang 1/6 G2 sama dengan sin X ya. Oke. Kemudian karena sin X-nya bisa kita dapatkan, maka dari persamaan yang pertama kita masukkan 3G1 sama dengan ini 6 sin X. 6 sin X-nya adalah 3G1 kurang G2. Sebentar, G2-nya sudah 3 cos X ya. Si F2-nya, jadi ini sama dengan F1 tadi, maaf ya. Sedangkan F2-nya adalah 1/3 dari G2. Oke. Ini menunjukkan bahwa F1 dan F2
bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari G1 dan G2. Akibatnya, kalau kita mau lebih precise lagi, lebih menukik, lebih tajam lagi, ambil sebarang H di V, karena F1, F2 basis dari V, maka si H ini bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari F1, F2. Maka H sama dengan alfa F1 ditambah beta F2 untuk suatu alfa, beta bilangan real. Oke. Nah, tujuannya adalah kita ingin menunjukkan bahwa sembarang unsur di V bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari G1 dan G2. Akibatnya, H sama dengan alfa. Tadi F1-nya bisa kita buat sebagai ini. Setengah G1 dikurang 1/6 G2. Kemudian F2-nya tadi sama dengan 1/3 G2. Sehingga ini bisa ditulis ulang, kita grupkan yang mengandung G1 digabungkan tersendiri, yang mengandung G2 digabungkan tersendiri. Jadinya alfa per 2 G1 kemudian ditambah beta per 3 dikurang alfa per 6 G2. Ini menunjukkan bahwa si H-nya anggota dari span G1, G2. Ya. Jadi karena V sama dengan span G1, G2 dan dimensi V sama dengan 2, maka G1, G2 adalah basis bagi V. Nah, itu yang bagian A-nya. Oke, yang B, tentukan matriks perubahan basis dari basis B ke basis C. Ini saya seringkali nggak hafal, jadi seringkali hanya mengandalkan akal sehat. Nanti Anda mungkin lebih baik lagi karena mempersiapkan untuk ujian. Jadi kalau kita tulis matriks perubahan basis dari basis B ke basis C, ini sebagai matriks A yang bersifat setiap kali kita punya vektor yang koordinatnya terhadap B akan diubah menjadi koordinatnya terhadap C. Oke. Nah, kalau kita ganti H-nya dengan F1, ingat si B-nya apa tadi? B-nya adalah F1, F2. Jadi kalau kita gantikan, ini sama dengan F1C. Nah, padahal koordinat dari F1 terhadap basis B apa? Untuk membuat F1 sebagai kombinasi linear dari F1 dan F2, kita bisa nyatakan si F1 itu sebagai 1F1 ditambah 0F2. Berarti ini sama aja dengan A dikali 1, 0. Nah, kalau kita melihat perkalian sebagai kombinasi linear, suatu matriks 2 kali 2 dikali vektor 1, 0 itu artinya kan 1 kali kolom pertama ditambah 0 kali kolom yang kedua. Berarti ini sama aja dengan kolom 1 dari A. Sama dengan. Jadi kolom 1 dari A sama dengan koordinat dari F1 terhadap C. Ya. Dengan cara serupa. Ini cara saya mengingat saja ya. Anda mungkin nanti bisa langsung, ya karena bersiap untuk ujian bisa hafal langsung rumusnya. Dengan cara serupa, kolom 2
dari A itu sama dengan F2C. Jadi si matriks perubahan basis dari B ke C adalah matriks yang isinya kolom pertamanya adalah koordinat dari F1 terhadap C, kolom keduanya adalah koordinat dari F2 terhadap C. Jadi kita lihat saja, si F1 itu ketika dinyatakan sebagai kombinasi linear dari unsur-unsur di C, dia adalah setengah G1 dikurangi 1/6 G2. Jadi koordinatnya adalah setengah, min 1/6. Jadi ini kolom pertamanya adalah setengah min 1/6. Sedangkan si F2 kalau dinyatakan sebagai kombinasi linear dari unsur-unsur di C, ini F2-nya adalah 0G1 ditambah 1/3 G2. Jadi 0/3. Oke, jadi kita dapat matriks perubahan basisnya. Untuk yang C, kita ditanya jika koordinat dari H terhadap C adalah 2 min 3, tentukan koordinat dari H terhadap B. Ya. Nah, berarti kalau ingin mencari koordinat H terhadap B, tadi kan kita punya sifat bahwa si P ini mengubah koordinat dari H terhadap B menjadi koordinat H terhadap C. Yang diketahuinya adalah koordinat H terhadap C, yakni 2,2 min 3. Oke. Berarti koordinat H terhadap B-nya adalah, ya kita ingin menghilangkan si P ini yang di sebelah kiri, ya. Gimana cara menghilangkannya? Kalikan dengan inverse-nya. Sama dengan P inverse dikali dengan 2 min 3. Ini Anda lanjutkan sendiri ya. Anda cari inverse dari matriks 2 kali 2 ini nggak sulit, kemudian dikalikan dengan vektor kolom 2 min 3. Oke, begitu saja solusi kuis tadi pagi. Mudah-mudahan berguna untuk mempersiapkan ujian Anda hari Kamis besok. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.